Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 yang saya cintai, bagaimana kabar kalian di rumah saat ini? Semoga Bukis doakan kalian sehat semuanya. Bukis di sini akan menyampaikan materi IPS. Materi yang pertama, bab 1, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Materinya nanti 1, proses pembentukan benua. Yang kedua, posisi benua-benua di dunia. Sebelumnya kita mempelajari, anak-anak silakan mempersiapkan atlasnya masing-masing yang ada di rumah. Dibuka, silakan buka peta dunia ya, dan silakan persiapkan buku tulis kalian masing-masing beserta pulpen. Kalian perhatikan dari awal sampai akhir. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari di sini. Kalian nanti bisa menjelaskan proses pembentukan benua. Yang kedua, kalian nanti bisa menunjukkan letak benua Asia dan benua lain yang ada di atlas kalian masing-masing di rumah. Yang pertama, pengertian benua. Kalian perhatikan, benua adalah bagian permukaan bumi yang berupa daratan yang luas, yang bagian tengahnya tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Sebelum mempelajari ke benua, ada sejarah terbentuknya benua. Jadi bumi yang ada saat ini yang kalian tempati dulunya hanya ada sebuah daratan, tidak seperti sekarang yang ada di peta kalian masing-masing yang ada di rumah itu sudah terpisah-pisah. Sejarah terbentuknya benua kalian perhatikan pada slide berikut. Teori yang menyatakan tentang terbentuknya benua antara lain, yang pertama, teori perkembangan benua atau teori pengapungan benua. Teori ini disampaikan oleh ahli meteorologi yang bernama Alfred Wegener dari Jerman sekitar tahun 1912. Apakah kalian sudah lahir? Tentunya belum ya. Berdasarkan Alfred Wegener bahwa 200 juta tahun yang lalu kurang lebihnya, daratan di dunia ini terdiri hanya ada satu daratan, yaitu disebut benua Pangea. Dan satu daratan ini dikelilingi oleh samudra. Samudranya namanya Pantalasa. Adapun benua Pangea mulai pecah karena adanya gerakan yang kuat di bagian selatan ke arah barat. Dari arah selatan bagian barat ke arah barat, dan di bagian utara menuju ke Katulistiwa, bahwa wilayah Katulistiwa itu ada di tengah. Dengan peristiwa itu terjadi bentangan samudra dan benua yang mengapung sendiri-sendiri serta bergerak secara perlahan, secara berlawanan arah
Hasil dari pecahan benua tersebut maka terbentuk samudra dan benua yang seperti sekarang ini yang kalian lihat di atlas kalian masing-masing. Inilah gambarnya dulu benua Pangea. Jadi dalam satu dunia itu daratannya hanya satu, yaitu benua Pangea. Selanjutnya ada pembagian dari benua Pangea berdasarkan teori Alfred Wegener tadi, bahwa benua Pangea akan terpisah menjadi dua, yaitu bagian utara disebut benua Laurasia, yang sebelah selatan disebut benua Gondwana. Perhatikan ini gambarnya, atau kalian nanti bisa menyimak dari materi yang sudah ada buku paket di rumah, atau mungkin kalian mencari materi yang lain. Adapun benua Laurasia yang sebelah utara terbagi-bagi lagi menjadi benua Amerika Utara, benua Asia, dan benua Eropa. Benua Laurasia atau Laurensia terbagi-bagi atau terpecah-pecah menjadi benua Amerika Utara, benua Asia, dan benua Eropa. Adapun yang bagian selatan tadi disebut benua Gondwana terpecah-pecah lagi menjadi benua Afrika, benua Australia, benua Amerika Selatan, dan benua India. Benua Gondwana sebenarnya ditambah satu lagi, yaitu benua Antartika. Menurut teori Alfred Wegener tadi, bahwa teori pembentukan benua tadi, benua Pangea terbagi menjadi dua, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Terjadi pergeseran benua yang kedua berdasarkan teori lempeng benua. Teori ini memperkuat dari teori pengapungan benua, menyatakan bahwa kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng berat dengan ketebalan 50 sampai 160 km. Ketebalannya lempeng bumi ini, atau dikatakan kerak bumi ya, ketebalan ke bawah 50 sampai 160 km. Lempeng-lempeng bergerak akibat adanya arus konveksi yang mengalir di atmosfer. Di beberapa bagian, lempeng benua bergerak bersama dan di bagian yang lain saling menjauhi, sehingga terjadi retakan. Ketika lempeng bergerak, terjadilah kerusakan pada kerak bumi. Di tempat-tempat di mana lempeng bergerak, sebagian terjadi pembentukan bumi, sehingga di daerah inilah terbentuk zona vulkanik dan ditemukan gempa bumi. Selanjutnya, potensi benua, di mana tadi benua di dunia ini tadi hanya satu saja, benua Pangea.
dan terpisah menjadi dua, yang utara benua Laurasia, yang sebelah selatan benua Gondwana, dan akhirnya terpecah-pecah lagi menjadi beberapa benua. Adapun potensi benua, yang pertama sebagai tempat tinggal manusia, tempat tinggal kita semua. Yang kedua, sebagai tempat aktivitas manusia, baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Saya dan kalian semuanya beraktivitas di atas benua atau di atas daratan. Yang ketiga, sebagai tempat penyerapan air hujan. Di dalamnya tersimpan berbagai mineral, logam, ada yang bukan logam, dan mineral energi. Dan yang keempat, sebagai tempat kehidupan spesies flora dan fauna, tempat kehidupan hewan dan tumbuhan. Setelah ada teori terbentuknya benua tadi, akhirnya benua di dunia ini seperti yang kalian lihat di atlas kalian masing-masing di rumah. Silahkan dibuka atlas peta dunia. Biasanya di atlas kalian letaknya ada di halaman tengah. Ayo silahkan dibuka. Sekarang kalian perhatikan benua-benuanya seperti yang tertera pada slide di sini. Ada benua apa saja, mulai dari sebelah utara, benua Amerika Utara, ya. Kemudian ke selatan benua Amerika Selatan. Keseluruhan ini benua Amerika. Kemudian ada benua Eropa. Ya, di sini ada benua Eropa. Diselingi oleh Samudra Atlantik. Sudah dapat dua benua, Amerika, yang kedua benua Eropa, yang ketiga benua Afrika, ada di selatannya benua Eropa. Selanjutnya yang keempat benua Asia, dan yang kelima benua Australia, di sebelah selatannya Indonesia atau sebelah selatannya benua Asia. Selanjutnya paling selatan ada satu lagi, yaitu benua Antartika. Jadi diperhatikan tadi ada berapa benua? Satu benua Amerika, dua benua Eropa, tiga benua Afrika, empat benua Asia, lima benua Australia, keenam benua Antartika. Yang tadi di awal kita bahas hanya ada satu benua, yaitu benua Pangea. Oke anak-anak, silakan sambil memperhatikan atlas kalian masing-masing, sambil menunjuk di atlas mana benua Amerika, mana benua Eropa, mana benua Afrika, mana benua Asia, mana benua Australia, dan di manakah benua Antartika. Ya,
sambil kalian menulis di buku tulis kalian masing-masing. Sekarang coba perhatikan gambar peta yang ada di depan. Ini adalah peta dunia keseluruhan. Kalau dijabarkan di awal pembahasan tadi, daratan di sini tidak seperti yang ada di peta ini atau seperti di atlas kalian masing-masing. Buka peta dunia tadi. Di awal pembahasan, menurut Alfred Wegener, bahwa daratan itu hanya terdiri dari satu daratan, yaitu benua apa tadi? Benua Pangea. Ya. Jadi ini dulunya menyatu, yang namanya benua Pangea. Dan akhirnya terpisah-pisah. Tadi awalnya hanya dua, yang sebelah utara benua Laurasia, yang sebelah selatan benua Gondwana. Dan terpisah-pisah lagi benua Laurasia, tadi ada Amerika Utara, berarti di sini Amerika Utara, ada Amerika Selatan tadi yang benua mana? Benua Gondwana ya. Dan Eropa dan Asia, pembagian dari benua Laurasia. Selanjutnya yang benua Gondwana terpisah-pisah lagi. Ada benua Amerika Selatan, ada benua Afrika, Australia, kemudian benua Antartika. Benua Antartika kenapa tidak terlihat di sini? Terlihat warnanya putih karena tertutup salju. Oke anak-anak, materi kita hari ini mengenal adanya benua-benua terlebih dahulu. Selanjutnya kalian nanti menuliskan di tabel tugas kalian tulis di buku tulis nama-nama benua apa saja, sertakan letak astronomisnya berapa derajat garis lintang dan garis bujurnya. Cari informasinya, boleh kalian buka materi kelas 8, boleh jika ada. Untuk kelas 8 adanya materi Asia atau Asia Tenggara ya. Silakan cari informasi dari buku-buku yang lain. Nanti diisi tabelnya, nama benua, kemudian letak astronomisnya dan luasnya ya, mulai dari yang terkecil kemudian ke yang terbesar. Nah, ini tugas kalian nanti, perhatikan, boleh nanti kalian foto atau langsung disalin ke buku tulis ya, kemudian nanti dikirim tugasnya. Oke anak-anak, silakan mempelajari materi ini, diulas kembali pembagian benua dan terbentuknya benua. Demikian, mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.